Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Jamila Yasmin, bisa dipanggil Mila. NIM saya 24115931. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Banger. Oke, jadi di sini itu kita bakal membahas tentang pengertiannya, terus konsep dasarnya, terus struktur data yang digunakan, kemudian ada step by step, terus contoh pengaplikasiannya, dan lain-lain. Oke, yang pertama untuk pengertiannya sendiri. Jadi algoritma Banger itu adalah algoritma yang digunakan untuk menghindari deadlock atau kebuntuan dalam sistem operasi dan manajemen sumber daya. Nah, untuk deadlock sendiri itu kalau kita Kalau kita kalau kita istilahnya lah, kalau misalkan kita gambarin tuh kayak sebuah perempatan jalan yang mana mereka itu nggak punya traffic light semua, jadi mereka itu nggak punya lampu merah semua gitu loh. Nah, jadi kayak nanti dari utara ada mobil, dari selatan ada mobil, dari barat dan timur juga ada mobil, terus nantinya mereka itu bakal bertumpuk atau bakal mengalami kebuntuan di tengah-tengahnya gitu loh, kayak ya gitulah, itu gambarannya kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada konsep dasar. Nah, konsep dasar dari algoritma Banger sendiri itu didasarkan pada prinsip bahwa sistem berada di dalam keadaan aman jika ada urutan eksekusi proses yang memungkinkan semua proses itu menyelesaikan tugasnya tanpa menyebabkan terjadinya deadlock atau kebuntuan. Nah, terus selanjutnya itu ada struktur data yang digunakan. Nah, jadi sebenarnya struktur data yang digunakan itu ada 4. Ada available, terus ada max, terus ada allocation, sama ada need. Tapi di sini cuma ditulis 2 ya. Nah, untuk available sendiri itu menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia. Itu untuk menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia. Terus kalau untuk max itu adalah matriks yang menunjukkan permintaan maksimum untuk setiap proses sumber daya gitu. Terus kalau allocation itu untuk menunjukkan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk setiap proses. Terus kalau yang need itu matriks yang matriks yang menunjukkan sisa sumber daya yang dibutuhkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan step by step atau langkah-langkah algoritma Banger. Langkah-langkah algoritma Banger terbagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan keamanan dan permintaan sumber daya. Mari membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan keamanan. Pemeriksaan keamanan ini, algoritma Banger itu akan memeriksa apakah sistem berada dalam keadaan aman atau tidak, mencoba menemukan urutan eksekusi proses yang memungkinkan semua proses untuk menyelesaikan tugasnya. Jika ada urutan yang memungkinkan, sistem berada dalam keadaan aman. Dan jika tidak ada urutan yang memungkinkan, sistem berada dalam keadaan yang tidak aman. Bagian ini menjelaskan bahwa sistem melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua proses yang sedang berjalan dapat diselesaikan tanpa masalah, menyiratkan mekanisme pencegahan atau penghindaran deadlock. Jika ada urutan eksekusi di mana semua proses dapat selesai, sistem dianggap aman, dan jika tidak, sistem dianggap tidak aman. Pembahasan yang kedua yaitu permintaan sumber daya. Ketika sebuah proses meminta sumber daya, algoritma memeriksa apakah permintaan tersebut aman untuk dipenuhi atau tidak. Jika permintaan aman, sumber daya dialokasikan. Dan jika permintaan tidak aman, proses ditunda hingga sumber daya tersedia. Bagian ini menjelaskan strategi alokasi sumber daya ketika sebuah proses meminta sumber daya. Sistem melalui algoritma menilai apakah mengabulkan permintaan tersebut akan menjaga sistem tetap dalam keadaan aman, seperti yang didefinisikan di bagian sebelumnya. Jika aman, sumber daya diberikan, dan jika tidak, proses harus menunggu. Selanjutnya,
Application example atau contoh penerapan. Bayangkan sebuah sistem dengan 3 proses P1, P2, dan P3 dan 2 jenis sumber daya R1 dan R2. Algoritma Banker akan memantau ketersediaan dan penggunaan sumber daya untuk memastikan bahwa permintaan sumber daya tidak akan menyebabkan deadlock. Jika ada permintaan sumber daya yang dapat menyebabkan deadlock, algoritma akan menunda permintaan tersebut sampai kondisi aman tercapai. Contoh ini tuh menjelaskan bahwa algoritma Banker bertindak sebagai bankir yang cerdas. Ia hanya akan memberikan pinjaman sumber daya kepada proses jika ia yakin bahwa semua pinjaman sumber daya itu dapat dikembalikan dan semua proses dapat menyelesaikan tugas mereka tanpa ada yang deadlock. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari algoritma Banker adalah mencegah terjadinya deadlock secara efektif, memastikan sistem tetap dalam keadaan aman. Kekurangannya membutuhkan informasi lengkap tentang kebutuhan maksimum setiap proses untuk setiap jenis sumber daya. Yang kedua, dapat mengurangi kinerja sistem karena pemeriksaan keamanan yang terus-menerus. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk sistem dengan jumlah proses yang dinamis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Algoritma Banker adalah alat yang efektif untuk menghindari deadlock dalam sistem operasi. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, algoritma ini tetap menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan untuk manajemen sumber daya dan pencegahan deadlock. Baik, sekian dari kelompok saya. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.